pengajian dalam rangka bersolawat. Semoga besar banyak manfaatnya, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat perintah Allah, solawat anjuran Allah kepada orang mukminin. Solawat anjuran Allah, perintah Allah kepada orang mukminin, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada tuntunan-tuntunan, ajaran-ajaran, kabar-kabar apa yang diturunkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Iman kepada Allah, iman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Orang yang beriman dianjurkan, diperintah, dianjurkan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin memperoleh solawatnya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, bersolawatlah kepada Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah mendatangkan solawatnya Allah kepada kita. Solawat rahmah atau solawat kemuliaan atau solawat nur. Solawat rahmah yang merupakan nur, yang berupa kebaikan, yang berupa kebahagiaan. Solawat rahmah kebahagiaan, solawat rahmah kemuliaan, solawat rahmah pertolongan, solawat rahmah hidayah bimbingan, bermacam-macam. Dunia akhirat. Solawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat-malaikatnya, Allah memberikan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, sholawat kemuliaan, sholawat rahmah dan sebagainya. Bila orang bersolawat maka mengalir dari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, mengalir kepada orang yang membaca sholawat, mengalir kepada orang yang membaca sholawat. Maka itu disampaikan, barang siapa membaca sholawat sekian, Allah akan bersolawat, memberikan sholawat sekian. Banyak hadis-hadisnya kanjeng Nabi. Jadi bahan bakunya sama. Misalnya seperti ini namanya masakan ini, kalau diolah seperti ini namanya masakan ini, diolah seperti ini namanya masakan ini, diolah seperti ini namanya masakan ini. Ini macam-macamnya sholawat. Bahan bakunya sama. Diolah, kalau diolah maka menjadi sholawat ini. Tidak mungkin ratusan macam sholawat, ribuan macam sholawat, jutaan macam sholawat. Tidak mungkin bisa dibaca semua. Jutaan sholawat, setiap satunya dibaca berapa kali, tidak mungkin. Pasti ada yang dipilih 1, 2, 3, 4, 5, pasti ada yang dipilih beberapa sholawat. Seperti bermacam-macam olahan makanan-makanan, tidak mungkin harus semua, tidak mungkin, masih ada yang pilih masakan ini, masakan ini, masakan ini. Beberapa masakan pasti ada yang dipilih. Sallallahu alaihi wasallam. Solawat bisa dijadikan doa. Solawat bisa dijadikan
munajat. Sholawat bisa dijadikan zikir. Sholawat bisa dijadikan penghibur. Sholawat bisa dijadikan obat. Sholawat serba guna. Punya wudhu, tidak punya wudhu. Mulai manusia puncak sampai manusia dari bawah sampai ke puncak, semua mengamalkan sholawat. Ada yang sekian, ada yang sekian, ada yang sekian. Ada yang pos nilainya 1, ada yang pos nilainya sampai 2, ada pos nilainya sampai 3, ada pos nilainya sampai 4, ada pos nilainya sampai 5. Bermacam-macam tingkatannya orang bersholawat. Karena tugasnya sama, tapi pos nilainya tidak sama. Kecepatannya betulnya lain. Masuk pos nilai 1, klak. Ada masuk pos nilai 5. Gasnya walaupun sama gasnya, kecepatannya masih tidak sama. Sama dengan orang lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya sama, tapi pos nilainya tidak sama. Ini lillahi ta'ala, ini lillahi ta'ala. Pos nilainya tidak sama. Ini lillahi ta'ala, tapi pos nilainya aulia, walinya Allah. Ini pos nilainya tidak sama. Lillahi ta'alanya sama, tapi tingkatannya tidak sama. Ada yang lillahi ta'alanya kuat, walaupun digoncang dengan apapun, ada yang tidak kuat, bisa gampang hilang lillahi ta'alanya, berubah. Bermacam-macam. Lillahi ta'ala. Demikian juga sholawat, orang bersolawat ini tingkat orang membaca sholawat. Ada mulai dengan lisan bersolawat, kemudian dengan amalnya yang bersolawat, kemudian tingkah lakunya, halnya yang bersolawat, bermacam-macam bersolawat. Sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat dengan hadir tidak hadir hatinya, tetap memperoleh pahala. Seperti membaca Al-Quran, hadir tidak hadir hatinya, tetap memperoleh pahala. Tapi kalau ingin memperoleh tetesan pangkatnya Nabi Muhammad, harus hadir hatinya. Kalau pahala hadir tidak hadir, dapat pahala. Tapi kalau ingin memperoleh tetesan pangkatnya Nabi Muhammad, harus hadir hatinya. Ta'zim dalam membaca sholawat. Ada ta'zim dalam membaca sholawat. Apa ceramah? Atau dengan cinta, baca sholawat bareng-bareng dengan cinta Muhammad sampai fana. Kalau sampai fana, gua cintanya. Kalau sampai fana, sering fana, gua cinta. Orang ini sudah akan merasakan senang dengan Allah, nikmat dengan Allah, segar dengan Allah. Terus melaksanakan tuntunannya, melaksanakan ajarannya, senang. Karena yang menyuruh Allah senang. Sudah menjadi kenikmatan, menjadi kebahagiaan, menjadi kegembiraan, menjadi kesenangan, menjadi kesegaran, menjadi kesenangan menjalankan tuntunan Allah. Senang hatinya kepada Allah. Dari sholat, misalnya salah satunya contohnya sholat, ingat qurratu aini fi sholat, senang di dalam sholat,
Sholat melaksanakan perintah Allah, senang di dalam sholat. Senang kepada Allah. Kalau senang, tidak ada merasa terpaksa, tidak ada merasa terpaksa berat, namanya senang. Asyik senang, tidak terasa. Orang yang menyebut nama Allah, Allah. Saya selalu menyebut Allah. Saya selalu menyebut La ilaha illallah. Tapi kok tidak ada kesenangan di dalam diri saya. Menyebut nama Allah, menyebut La ilaha illallah, tapi tidak ada kesenangan, tidak ada kenikmatan, tidak ada keindahan. Misalnya, ini bagian dari contoh. Karena aulia ini macam-macam, diberi asror-asror, macam-macam. Ini contoh. Maka bacalah sholawat. Bacalah sholawat. Tapi niatannya harus sejalan dengan sholawatnya. Jangan baca sholawat, tapi niatannya benturan dengan sholawatnya. Baca sholawat, niatannya sejalan dengan sholawat. Tujuannya sejalan dengan sholawat. Jangan sampai membaca sholawat ada niatan-niatan yang menyimpang dari sholawatnya. Baca sholawat tapi digunakan untuk merendahkan orang lain misalnya. Baca sholawat niatannya ingin mau untuk memojokkan orang lain misalnya. Ini tidak sejalan. Sholawat misalnya ingin supaya menjadi orang yang besar, tapi besarnya untuk mengecilkan orang lain, ini tidak sejalan, ini iblis. Yang dibaca sholawat, tapi keinginannya sama dengan iblis. Wallahu a'lam Muhammad. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tapi yang sampai kepada hambanya Rahman Rahim. Makanya orang tambah besar, tambah kuat, harus tambah kasih sayangnya. Ya, Allahu Akbar. Tapi yang sampai kepada hambanya kasih sayangnya, kasih dan sayang. Dan jangan mau jadi orang besar kalau tidak tambah kasih sayangnya. Jangan mau jadi orang kaya mentambah bakhil, pelit. Tidak tambah kaya, tapi harus bertambah dermawan, berbagi. Tambah ilmu, tambah perhatian kepada orang yang masih belum berilmu. Saling memberi, saling melengkapi. Kemudian bukan tambah pinter ke bawah pinter, tambah pandai, tambah ilmu, menghina orang yang bodoh. Itu namanya iblis. Jadi melengkapi, nateng, melayani, supaya berilmu, menjadi orang yang makrifat kepada Allah, menjadi orang yang menghamba, mengabdi kepada Allah, menjadi orang yang akhlaknya baik, saling melengkapi kepada sesama ini. Akhlaknya baik dan saling melengkapi, saling menyempurnakan. Ya Allah. Kanjeng Nabi, Imam, Kanjeng Nabi, Rasul, Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Bukan hanya wali, bukan hanya membesarnya orang wali, besarnya para nabi, para rasul, tapi akhlaknya Kanjeng Nabi. Akhlaknya Kanjeng Nabi, wajahnya Kanjeng Nabi selalu berseri, selalu tersenyum, tidak punya dendam. Orang biasa. Wah, ini kita
kalau sudah ingat kepada tidak usah akhlaknya Kanjeng Nabi, pada akhlaknya para guru-guru kita sudah jauh. Kadang-kadang senyum kepada orang tapi di dalam udah kita jadi akhlak ini dari bawah. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga manfaat. Dan termasuk bersolawat diberi mengalir akhlaknya ke Kanjeng Nabi kepada kita. Sedikit-sedikit terus diberi rezeki, tetesan sifat dan akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad. Sedih. Kanjeng Nabi punya sifat, Nabi-Nabi punya sifat sedih. Apa sedih? Apa sedih? Sedih amanat tabligh fatwa. Apa sedih? Sedih maknanya bersungguh-sungguh. Sedih maknanya benar. Sedih maknanya bersungguh-sungguh. Sedih maknanya benar. Sedih maknanya bersungguh-sungguh, benar bersungguh-sungguh kepada Allah. Benar, ada benar itu benar, tapi tidak sungguh-sungguh. Pikir ini benar, tapi tidak sungguh-sungguh. Jadi sedih maknanya benar dan bersungguh-sungguh kepada Allah. Apalagi makna sedih? Jujur, bukan membohong. Siddiq maknanya jujur, siddiq maknanya benar, siddiq maknanya bersungguh. Semoga kita diberi rezeki, tetesan sifat akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak jujur, bohong, jerpak, debek, banyak. Semoga diselamatkan. Sholawat bisa dijadikan obat ruhi. Juga bisa mendatangkan cahaya sehingga orang bertambah makrifat kepada Allah, bertambah makrifat, mempunyai keyakinan yang benar. Makanya serius banyak sholawat supaya mengalir nurnya Kanjeng Nabi, terus mengalir nurnya Kanjeng Nabi. Kalau yang umum semua memperoleh nurnya Kanjeng Nabi. Tapi yang khusus, yang lebih istimewa lagi, sallallahu alaihi Muhammad. Sholawat bisa mendatangkan pertolongan, bisa memperbaiki. Maka itu niatan membaca sholawat jangan sampai benturan dengan sholawatnya. Maka dari sebelum membaca sholawat niatan-niatannya disampaikan. Misalnya contohnya tambahnya keimanan. Sholawat tambahnya keimanan, kecintaan kepada Allah. Ya sholawat misalnya supaya tambah diberi rezeki mudah dalam melaksanakan, dalam menerima dan melaksanakan tuntunan Allah, tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad. Sebelumnya baca sholawat niatannya supaya diberi rezeki husnul khawatim, husnul khatimah, husnul khawatim. Sampai umurnya husnul. Misalnya punya pekerjaan, ini pertanian, usaha, dagang, jabatan, ini semua supaya akhirnya menjadi kebaikan di dunia dan menjadi kebaikan di akhirat. Husnul khawatim di dunia, husnul khawatim di akhirat.
berusaha supaya husnul khawatim, sehingga hasil usahanya menjadi kebaikan. Ini motor tabrakan, padahal gua orang lewatan, pas habisnya lewatan, ini tidak usul khawatir, hancur, habisnya lewatan itu masalah, jadi penyakit. Kayak semua ini apa yang diusahakan kita, baik zahir, batin, dakwah, perjuangan, semuanya menjadi husnul khawatim sampai puncak umur kita. Husnul khawatim di dunia, husnul khawatim di ada baik di dunia, tapi jadi malapetaka sampai di akhirat. Tidak husnul khawatim. Ini pentingnya membaca sholawat supaya diberi rezeki. Makanya di dalam sholawat tadi dibaca wa husnul khawatimi, dari husnul khawatim di dalam semua aspek kehidupan kita. Dan ini diniatkan bukan hanya untuk diri sendiri, untuk keluarga, anak yang punya santri dan santri, yang punya teman dengan temannya, yang punya saudara, semua sampai kepada umat Islam semua ini, umat Muhammad SAW. Karena kita bukan hanya ingin baik sendiri, tapi ingin semua memperoleh kebaikan dari Allah di dunia wal akhirah. Dan semua ini hamba Allah, umat Muhammad SAW. Dan umat ini berdedek pangkerian kanjeng Nabi Muhammad. Maka kanjeng Nabi ketika di puncak akhir hidupnya kanjeng Nabi, umat makanya menjadi kebanggaan Nabi Muhammad bila orang melayani umatnya kanjeng Nabi supaya selamat dunia akhirat. Barang siapa yang ingin menjadi kebanggaan Nabi di akhirat, selamatkanlah umat ini, bahagiakanlah umat ini sampai ke akhirat. Maka baca sholawat ini bukan untuk diri sendiri, untuk anak, keluarga, semua. Sallallahu ala Muhammad. Bukan hanya enak sendiri, yang lain terserah. Jangan. Sholawat ini besar, bisa dibagi-bagikan. Jadi orang membaca sholawat, balasan dari Allah, penghargaan dari Allah sangat besar, bisa dibagikan kepada yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Semoga manfaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu tempat yang baik, jadi tempat di dunia hasanah, jadi tempat kebaikan yang menjadi tangga sekaligus menjadi tangga untuk memperoleh kebaikan di akhirat. Bukan memperoleh kebaikan di dunia, tapi masalah di akhirat tidak. Supaya menjadi tempat yang baik Indonesia ini dan menjadi kebaikan, tangga untuk memperoleh kebaikan dari Allah di akhirat. Dan niatan-niatan yang lain. Apa niatan-niatan yang lain? Sallallahu alaihi wasallam. Berbanyaklah niatan-niatannya, tapi semuanya nyambung. Sallallahu alaihi wasallam.
Pertama, orang ini tidak senang baca sholawat, kemudian hilang, tidak senang menjadi senang. Baca sholawat hanya sebentar, terasa lama, namanya masih belum harmonis. Baru baca sebentar, tapi terasa lama, namanya belum harmonis. Tapi kalau harmonis baca sholawat, tahu-tahu sudah subuh, tidak terasa. Loh, sok boleh harmonis. Rukun dengan sholawat, rukun. Kemuliaan. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad. Sholatan kamilah, sholawat yang sempurna, zahir batin, dunia wa sallim salaman tamma, salam tamma, salam yang lengkap, zahir batin, dunia, salam kehormatan, salam kedamaian, salam maknanya kesejahteraan, salam kedamaian, salam maknanya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, sejahtera, damai. Kita membutuhkan kedamaian dari Allah. Zahir membutuhkan kedamaian, batin membutuhkan kedamaian. Di dunia, di barzakh, di akhirat kita membutuhkan keselamatan, membutuhkan kedamaian, membutuhkan kesejahteraan. Siapa yang ingin memperoleh jalannya, termasuk jalannya bersolawat, salamlah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Banyak macamnya sholawat ini, banyak. Ini salah satu sholawat. Alladzi tanhallu bihi, alladzi tanhallu menjadi terurai. Tanhallu bihi menjadi terurai, bihi dengan sebab kanjeng Nabi Muhammad, al-uqad. Apa kalau benang salbut? Busuk, bulat. Busuk mana? Bisa terurai. Allah menurunkan kanjeng Nabi Muhammad, Allah menurunkan kanjeng Nabi Muhammad dulu jahiliyah, tauhidnya, akidahnya, akhlaknya, jahiliyah. Salbut pokoknya. Sal. Kalau seperti benang itu sal salbut. Tauhidnya, akidahnya, akhlaknya banyak. Habis Allah menurunkan kanjeng Nabi Muhammad menjadi terurai, yang tidak ma'rifah menjadi ma'rifah kepada Allah. Yang tidak asyik dengan Allah menjadi asyik dengan Allah. Yang tidak senang menjadi senang kepada Allah. Menjadi orang yang mengabdi, menghamba, menyembah kepada Allah. Terurai hatinya, akalnya, perbuatannya. Dan halu bihi uqad bihi, dengan sebab kanjeng Nabi yang telah diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Dan siapa dekat dengan kanjeng Nabi pasti menjadi orang, pasti terurai di dalam diri, sesalbut dan kocar kacir di dalam diri kita ini, hati kita, akal, pikiran, perbuatan kita pasti tambah lama akan tambah terurai, tambah baik. Dan halu bihi uqadu, belenggu akan terlepas, belenggu jahiliyah dan sebagainya terlepas, sehingga senang dengan Allah, nikmat dengan Allah. Contohnya Sayyidina Abu Bakar, contohnya Sayyidina Umar, contohnya Sayyidina Utsman, contohnya Sayyidina Ali, contohnya sahabat-sahabat yang dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan dulunya jahiliyah, Isbah tidak dekat dengan Nabi, bukan hanya menjadi orang aulia tingkat wali yang luar biasa. Dibimbing oleh Allah bila dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad.
dibimbing oleh Allah, disinari oleh Allah, diterangi oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka itu syahadat dua, bukan satu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua ini miliknya Allah. At-tahiyat, penghormatan, orang bisa memperoleh penghormatan di dunia akhir. Penghormatan semua di dunia di akhir punyanya Allah. At-tahiyatu lillah, punyanya Allah semua. Makanya kita kalau menghormat orang karena Allah, menghormat orang tua, menghormat siapapun karena penghormatan itu milik Allah. Dan menghormat siapapun karena Allah, menghormat ibu, menghormat bapak, menghormat teman, menghargai karena Allah. Al-mubarakat tahiyatul mubarakatus. Mubarakah, barakah ini kebaikan dan tambahan kebaikan. Milik siapa? Milik Allah. As-salawatu rahmah. Rahmah ini rahmah kebaikan milik Allah. At-thayyibat milik Allah, semua milik Allah. Barang siapa ingin memperoleh at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, siapa yang ingin memperoleh dari Allah at-tahiyat, penghormatan, barakah, kebaikan harus lewat pintunya. Bagaimana cara memperoleh? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru sampai kepada kita. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Baru sampai kepada kita. Bila sampai kepada kita, gabungannya orang soleh, mereka bocor supaya tidak gembel, supaya tidak bocor. Yang sampai kepada kita dari Allah supaya tidak bocor, maka bersamalah dengan orang-orang yang soleh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Terlalu penghormatan dari Allah sampai ke akhir. Tur sampung ke kanjeng Nabi. Terlalu rahmat sampai ke akhirat. Tur sampung kanjeng. Terlalu rahimah Allah sampai ke akhirat. Salamun qaulan min rabbir rahim. Tur sampung ke kanjeng Nabi. Pintunya kanjeng, imamnya kanjeng, kepala rombongannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga barakah. Saya punya masalah yang sudah selesai sudah buntu, sambung dengan kanjeng Nabi.